Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini kita masih pakai custom ROM dari Corvus dan di sini kita kebetulan baru coba custom kernel dari Stormbreaker ya. Ini untuk Android 11 Redmi Note 8 Giga dan ini lumayan enak juga ya untuk ngegame buat daily ya bisa lah ya. Dan kalau mau nyoba juga bisa, tapi ini untuk Android 11 di custom ROM ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kita di sini akan cobain buat ganti custom kernel ya. Dan di sini kita pakai device Redmi Note 8 Giga ya. Dan di sini saya masih pakai custom ROM dari Corvus. Sebenarnya pengen ganti custom ROM ya. Sebenarnya cuma lagi males banget buat clean flash, edit, setting gitu lagi males ya. Jadi next aja lah. Dan kita akan cobain custom kernel dari Stormbreaker. Dan saya lihat ada updatean di versi 4-nya ya, nggak tahu lah gimana. Cuman kalau jaga-jaga kalau misalkan nggak bisa booting kayak di versi 3. Kalau versi 3 mungkin untuk di versi ROM yang 419 ya. Cuma kalau yang versi 4 ini nggak tahu, nggak ada di changelognya. Cuma misalkan kalau nggak bisa booting mungkin kita akan cobain custom kernel yang lain kayak 16 ya. Cuma kita tes aja lah, ntar bisa atau nggak tahu, kita lihat. Dan di sini kita pakai kernel dari Predator ya. Sementara saya paling betah pakai Predator. Dan kita akan tes ganti ke kernel Stormbreaker ya. Stormbreakernya juga kurang lebih mantap buat game guys. Jadi kita tes bentar trolling tesnya. Oke, sini 130-an untuk dari kernel Predator ya. Oke, 130-an stabil dan kita akan tes langsung diganti kernel ya maksudnya. Dan di sini kalau kita ganti kernel untuk di Redmi Note 8, clock speednya sama aja ya untuk di CPU Z. Kita masuk TWRP via Magis, hemat tombol, dan di Magis kita cuma pakai modul unlock sama kamera ya. Dan masuk TWRP guys. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di TWRP dan ini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project. Disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM, kernel Magis samain aja biar kalau di video ini berhasil kalian berhasil. Cara ganti TWRP dan nanonya di deskripsi ya, cara ganti atau update di deskripsi, kalian untuk bisa lihat untuk TWRP. Dan sebelum kita flash di sini kita cari ya dulu mana ini Stormbreaker dan kita cari yang versi 4. Oke, ini dia versi 4 dari Stormbreaker kernel, ini Redmi Note 8 ya Giga. Dan sebelum kita mulai, mungkin kalau kalian takut tinggal backup bagian put sama DTBO dan tinggal resort kalau takut nggak cocok, takut nggak booting ya. Tapi di sini kita sudah siapin custom kernel yang lain. Kita cobain 16 kalau misalkan nggak bisa booting ya, kalau misalkan. Tapi kalau bisa ya sudah ya, oke. Dan kita langsung coba tes flash, nggak tahu bisa booting atau nggak, cuma kita tes aja. Dan di Stormbreaker, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Breaker ini untuk Android 11 ya. Jadi untuk Android 10 sementara belum bisa atau belum ada. Nggak tahu ya bisa booting atau enggak. Cuma ya sudah, kita tes aja. Wipe CC Dalvik opsional. Kalian bisa wipe, bisa enggak, bebas. Kita coba tes reboot system. Kita lihat bisa booting atau enggaknya ya. Kalau nggak bisa booting berarti kita flash kernel yang lain ya. Jadi nggak tahu, kita lihat aja bentar, tungguin bentar.
Oke, ternyata sukses ya. Jadi ini bisa untuk di kernel 4.4 ya. Jadi aman lah. Kita tes review dan lain-lainnya ntar pas sudah di home screen guys. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen ya. Dan di sini kita lihat tentang ponsel, cari versi Androidnya. Oke. Dan ini dia Stormbreaker dan ini yang versi keempat ya. Versi keempat dari Stormbreaker. Clank version dan oke, sementara sih masih aman ya, sementara masih aman. Dan kalau kita lihat dari CPZ sebenarnya nggak ada yang berubah. Kita tes trolling test juga sekalian ya. Jadi untuk trolling test ini sebenarnya bebas, kalian bisa tes ya, mau tes sebentar mau tes lama bebas. Tapi di video yang kita tes 1 menit doang, kalau kelamaan saya juga bosan sendiri ya. Dan suhunya nih masih lebih panas dari yang tadi ya, tapi kita biarin aja, kita lihat 1 menit. Oke, 110-an bisanya stabil ya. Tapi wajar kayaknya karena suhunya lebih hangat dari yang tadi ya. Lama di TWRP kali ini. Oke, dan kita tes yang lain juga sekalian. Kita tes double tap. Double tapnya bisa, oke bisa. Dan kita lihat di kamera bentar ya. Kamera bisa nyala sih ini, cuma kita tes. Empat detik. Oke, kameranya bisa jalan ya. Untuk sementara normal kamera. Kita sudah tes di trolling test, kita tes di game juga ya. Kita tes di game dan di sini kita gamenya unlock grafik pakai PUBG ya. Jadi kalian bisa tes sendiri kalau mau unlock di game lain atau tes di game lain bebas. Kita tes di PUBG. Oke guys, jadi kita tes sebentar di PUBG Mobile ya. Dan kalian bebas mau tes di gimana, tapi kita tes di PUBG, grafik 90 fps. Dan kita tes bentar, kita liatin suhu dan lain-lainnya ntar sekalian ya. Oke guys, jadi di sini suhunya sampai 40 derajat ya, lumayan hangat juga karena kita dari sebelum game juga memang lebih hangat. Dan untuk di game menurut saya ini lumayan ya, lumayan. Tapi kalau saya lebih suka di Predator kayaknya.
Tapi nggak tahu kalau kita pakai belum tes seharian ya. Untuk di game juga mantap, dan kalau mau buat daily harusnya sih lumayan stabil ya, nggak terlalu parah-parah banget lah. Oke gitu dong guys review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.